Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Mahfudiah, kemudian Al-Kahfi Shifaul Mawadah, dan Alfi Aulia Rahman. Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang Al-Am, Al-Khos, Mutlak, dan Muqayyad. Saya Al-Kahfi Shifaul Mawadah 18110049. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-am. Yang pertama yaitu pengertian al-am. Secara bahasa, al-am artinya adalah umum, menyeluruh dan merata. Sedangkan menurut istilah, al-am itu menunjukkan sebuah makna di mana lafaz tersebut itu sifatnya tak terbatas. Nah, al-am ini adalah lafaz yang di dalamnya terkandung pengertian umum, mencakup semua yang disebutkan secara sekaligus. Nah, menurut Abdul Hamid Hakim, al-amu wal lafdul mustaghriqu li jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wada'in wahidin daf'atan, yang artinya am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau afrod yang ada dalam lafaz itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Nah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, am itu merupakan lafaz yang banyak cakupannya, baik cakupan lafaznya ataupun maknanya. Nah, kalau menurut Syafi'iyah atau Al-Ghazali, lafaz al-am merupakan lafaz yang dapat menunjukkan dua makna atau lebih. Nah, dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa al-am itu secara substansial tidak ditemukan perbedaan dalam hal makna. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah lafaz am. Kaidah-kaidah lafaz am itu ada 3. Yang pertama ada amun yuradu bihil umum, kemudian al-amu yuradu bihil khusus, dan amun makhsusun. Yang pertama adalah amun yuradu bil umum, yang artinya lafaz am yang dikehendaki keumumannya, karena ada dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhsis atau pengkhususan. Nah, misalnya terdapat dalam Quran surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfudz. Nah, yang dimaksud di sini adalah kan tadi di arti itu disebutkan bahwa suatu binatang yang melata pun di bumi. Jadi yang dimaksud umumnya adalah seluruh binatang yang melata tanpa terkecuali. Jadi seluruh binatang yang melata. Selanjutnya yaitu al-amu yuradu bil khusus, yang artinya lafaz am tetapi menunjukkan makna khusus. Selanjutnya yaitu al-amu yuradu bil khusus. Selanjutnya yaitu al-amu yuradu bil khusus, yang artinya lafaz am tetapi yang dimaksud adalah makna khusus, karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 120. Maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ayatakhallafu an rasulillahi wa la yarwabu bi anfusihim an nafsi, yang artinya tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah bagi orang-orang yang mampu, bukan penduduk secara keseluruhan. Nah, makna khususnya adalah bagi orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu apa? Orang-orang yang mampu berperang. Begitu. Selanjutnya yaitu amun makhsusun atau lafaz am yang menerima pengkhususan. Adalah am yang tidak disertai qarinah. Ia tidak mungkin dikhususkan dan tidak ada pula qarinah yang meniadakan tetapnya atau keumumannya. Jadi lafaz am seperti ini zahirnya menunjukkan umum sampai ada dalil pengkhususannya. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Nah, lafaz am di sini adalah al-mutallaqat atau wanita-wanita yang ditalak. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk yang menunjukkan lafaz am. Jadi bentuk-bentuk yang menunjukkan lafaz am itu ada banyak ya. Yang pertama, lafaz kulun, setiap dan jami' seluruhnya. Kedua kata tersebut itu mencakup keseluruhan satuan yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Jadi kullu adalah tiap-tiap, seluruh yang berjiwa itu pasti akan mati, tidak ada pengecualian.
Contoh selanjutnya yaitu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jami'a, segala yang ada di bumi. Jadi Allah itu sudah menjadikan segala yang ada di bumi tanpa kecuali, segalanya itu hanya untuk umat manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kata jamak atau plural yang disertai alif dan lam di awalnya. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma radha'ah. Di sini ada kata al-walidat. Wal walidatu. Al-walidat artinya adalah para ibu. Jadi maksudnya adalah kata tersebut bersifat umum yang mencakup seluruh yang bernama ibu, semuanya yang bernama ibu tanpa pengecualian. Selanjutnya yaitu kata benda tunggal yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contohnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi di sini kata al-bai' dan ar-riba itu merupakan kata benda yang dimakrifatkan dengan alif lam. Maka dua kata tersebut, al-bai' dan ar-riba itu tadi adalah lafadz am yang mencakup seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya yaitu lafadz asma al-mausul seperti ma, alladina, alladhi dan sebagainya. Contohnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Jadi innalladzina. Nah, di situ ada kata alladzina. Itu termasuk dalam asma al-mausul, maka disebut juga lafadz am. Selanjutnya yaitu lafadz asma al-syarat atau isim-isim isyarat kata benda untuk mensyaratkan seperti kata ma, man dan lainnya. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa ma kana. Nah, ma di sini termasuk dalam isim isyarat. Jadi termasuk dalam lafadz am. Selanjutnya yaitu isim nakirah dalam susunan kalimat nafi atau negatif. Seperti kata wala junaha alaikum an tankihuhunna. Nah, di sini adalah isim nakirah dalam susunan kalimat nafi. Wala junaha, lamnya itu lam nafi. Selanjutnya yaitu isim mufrad yang ditakrifkan dengan alif lam jinsiyah. Contohnya sama wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi kata al-bai' dan ar-riba adalah lafadz am disebabkan isim mufrad yang ditakrifkan dengan al-jinsiyah. Selanjutnya yaitu lafadz jamak yang ditakrifkan dengan idhofah. Contohnya yusikumullahu fi auladikum. Artinya Allah mensyariatkan bagimu pembagian warisan untuk anak-anakmu. Jadi ada kata aulad, ada lafadz aulad, di mana aulad itu adalah lafadz yang menunjukkan jamak kemudian diidhofahkan dengan lafadz kum auladikum sehingga menjadi ma'rifat. Maka lafadz tersebut termasuk dalam lafadz am. Selanjutnya yaitu isim-isim mausul seperti alladzi, alladina, allati, dan lainnya. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Walladzina di sini termasuk dalam isim mausul. Jadi kalau ada kata alladzina itu adalah lafadz am. Selanjutnya adalah isim-isim syarat seperti man yang artinya barang siapa, ma apa saja, ayyuma yang mana saja. Nah, contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Man dzalladzi, man di sini adalah barang siapa. Nah, man di sini kan termasuk isim isyarat. Jadi termasuk dalam lafadz-lafadz am. Selanjutnya yaitu dalalah atau penunjukan lafadz am. Menurut jumhur ulama diantaranya Syafi'iyah berpendapat bahwa lafadz am itu doni dalalahnya atas semua satuan-satuan di dalamnya. Setelah lafadz am ditahsis, satuan-satuan yang tersisa dalalahnya juga doni. Jadi dikenalah kaidah ma min amin illa khussiso. Setiap dalil yang am harus ditahsis. Maka berdasarkan kaidah tersebut perlu dicari pentahsis untuk lafadz am yang ditemukan. Nah, menurut ulama Hanafiyah itu terdapat perbedaan ya dalam memberikan pendapat. Nah, menurut ulama Hanafiyah adalah lafadz am itu qat'i selama tidak terdapat dalil lain yang mentahsisnya atas satuan-satuannya. Nah, ini tuh dikarenakan lafadz am menunjukkan seluruh satuan yang terdapat di dalamnya tanpa adanya pengecualian. Contohnya, ulama Hanafiyah itu mengharamkan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah karena adanya firman Allah, yang mana firman Allah itu sifatnya umum yang berbunyi
wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi menurut ulama Hanafiyah ini menunjukkan keharaman dan sifatnya itu umum. Nah, ayat tersebut itu menurut ulama Hanafiyah tidak dapat ditahsis oleh hadis Nabi yang artinya orang Islam itu selalu menyembelih binatang atas nama Allah, baik ia benar-benar menyebutnya atau tidak. Karena menurut ulama Hanafiyah beralasan bahwa ayat tersebut itu qat'i, baik dari segi urut turunnya maupun dalalahnya, sedangkan hadis Nabi itu hanya dhoni urutnya. Nah, kalau ulama Syafi'iyah itu membolehkan karena ayat itu dapat ditahsis dengan hadis tersebut. Karena kedua dalil itu sama-sama dhoni. Saya Mahfudiah, NIM 181100048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian khos, kemudian dalalah dalam al-khos dan al-khos dan tahsis. Yang pertama, pengertian al-khos. Secara bahasa, lafadz al-khos itu berarti mengkhususkan. Kemudian secara istilah, al-khos itu merupakan suatu lafadz yang mempunyai arti tunggal. Selain itu, terdapat pula pendapat menurut para pakar ahli fikih mengenai pengertian al-khos. Yang pertama itu menurut Imam Al-Badawi yang mengartikan bahwa al-khos itu merupakan lafaz yang ditujukan hanya untuk satu arti dan tidak memiliki arti yang lain. Sedangkan menurut Badran Abu Al-Ainan mengartikan bahwa al-khos itu merupakan suatu lafaz yang hanya ditujukan untuk arti tertentu saja. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa al-khos adalah suatu lafaz yang mempunyai arti tunggal atau khusus tanpa adanya kemungkinan yang lainnya. Jadi, al-khos itu artinya itu khusus gitu. Selanjutnya mengenai dalalah dalam al-khos. Nah, dalalah sendiri mempunyai arti suatu penunjukan atas sesuatu yang lain. Nah, kalau di dalam al-khos berarti dalalah itu suatu penunjukan lafadz yang digunakan untuk sesuatu yang lain, yaitu dalam al-khos. Nah, menurut pendapat ulama, lafadz al-khos itu merupakan suatu lafadz dalalah yang qat'i, yang berarti tidak adanya kemungkinan yang lainnya. Jadi, al-khos itu sudah dianggap sudah pasti ada, seperti itu. Nah, sebagai contoh, dalalah dalam al-khos itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang mempunyai arti perintah yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang berarti dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa secara tegas menunjukkan makna yang khusus, yakni perintah wajib mengerjakan sholat dan mengeluarkan zakat. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengenai lafadz al-khos yang mempunyai arti larangan, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa hukum membunuh orang adalah hukumnya haram. Selanjutnya al-khos dan tahsis. Nah, kata al-khos tadi kan sudah dijelaskan, yaitu artinya mengkhususkan. Sedangkan tahsis ini juga berasal dari kata al-khos, yaitu berasal dari bentuk masdar khososo yang bermakna khas. Jadi tahsis ini berasal dari al-khos. Nah, sedangkan secara terminologi, tahsis ini berupaya untuk memperpendek pada makna lafadz al-ams yang ditahsis atau
kedua syarat binafsih, yang ketiga naat atau sifat, yang keempat goyah, yang kelima badalul ba'di minal kul. Nah, yang pertama itu istisna binafsih. dibalas dengan kejahatan yang lain gitu. Yang ketiga, naat atau sifat, yaitu lafadz yang mengikuti sifat dan menjadi penjelas terhadap sifat yang diikuti. Contohnya dari kata naat itu, ini adalah Khalid, sang sekretaris, yang kemudian ditahsiskan dengan kata dia ini seorang pedagang, dia Khalid. Nah, dapat diketahui bahwa Khalid itu dia adalah seorang sekretaris dan dia juga seorang pedagang. Yang keempat yaitu goyah, yang berarti lafadz terakhir dari adanya lafadz al-am yang mendahulunya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 29, yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, yang dimaksud lafadz terakhir dari adanya lafadz al-amzah itu pada kata membayar jizyah, sedangkan mereka itu dalam keadaan tunduk. Nah, sedangkan dari awal arti ayat ini yaitu memerangi orang-orang yang tidak beriman, sedangkan mereka itu dalam keadaan tunduk. Maka dari itu jangan asal memerangi orang yang tidak mau membayar pajak, tetapi bisa diberikan nasihat yang baik untuk membayar zakat. Yang kelima, badalul ba'di minal kul, yaitu lafadz pengganti yang mempunyai arti sebagian dari lafadz yang mempunyai arti umum. Bagaimana dalam Quran surat Al-Imran, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, yang dimaksud dengan pengganti dari pengertian secara umum yaitu kewajiban manusia terhadap Allah untuk mengerjakan haji. Nah, yang dimaksud kewajiban ini dimaksudkan untuk orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Jadi kalau sudah dianggap mampu, itu boleh menjalankan ibadah haji, sedangkan jika belum mampu itu tidak terlebih dahulu, tidak apa-apa gitu. Yang kedua, muhaffiz munfasil, yaitu merupakan lafadz yang
dapat berdiri sendiri dan mampu memberikan faedah dengan sendirinya. Nah, dalam kasus munfasil ini terdapat 8 bentuk tahsis munfasil. Yang pertama, tahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Yang kedua, tahsis Al-Quran dengan As-Sunnah. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yang kemudian ditahsis dengan hadis yang artinya orang Islam diperbolehkan mewarisi hartanya, orang kafir tidak pula diperbolehkan mewarisi orang Islam. Nah, tadi yang dimaksud dengan pembagian pusaka yaitu dijelaskan lebih secara jelas, yaitu tentang warisan. Yang ketiga, tahsis As-Sunnah dengan Al-Quran. Bagaimana terdapat dalam sebuah hadis, yaitu tidaklah diterima sholat kalian apabila kamu dalam keadaan hadas, sehingga kamu mengambil air untuk berwudu. Yang kemudian ditahsis dengan ayat Al-Quran, yaitu, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Nah, sudah dijelaskan bahwa jika ketika kita berhadas, nah itu dan tidak ada air wudhu, itu bisa dilakukan dengan cara tayamum jika itu memang benar-benar tidak bisa mencari air untuk bersuci, yaitu berwudhu. Yang keempat, tahsis As-Sunnah dengan As-Sunnah. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya terhadap apa-apa yang dihasilkan oleh siraman air hujan maka zakatnya diambil 1/10. Nah, yang kemudian ditahsiskan dengan hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya Abu Abdillah berkata, ini adalah penafsiran pertama ketika Nabi bersabda, tidak wajib bersedekah apabila kurang dari 5 asuk atau 5 takar. Nah, dari sini bisa dijelaskan bahwa jika hasil dari tanaman yang dikeluarkan untuk zakat itu, jika airnya dari air hujan itu diambil 1/10 zakatnya. Sedangkan dalam menurut hadis yang kedua itu Nabi bersabda bahwa tidak wajib untuk mengeluarkan sedekah apabila nisabnya itu belum mencukupi takaran yang ditentukan. Yang kelima, tahsis Al-Quran dengan kias. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Nah, dari ayat tersebut itu kemudian ditahsiskan dengan kias, itu bahwa amat hanya dipukul sebanyak 50 kali, sedangkan kata abad dikiaskan dengan lafadz amat. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa orang yang berzina itu bagi seorang laki-laki itu didera 100 kali, sedangkan ada yang berbicara kalau orang yang berzina itu juga didera 50 kali. Yang keenam, tahsis As-Sunnah dengan kias. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengganti murtad dari agamanya maka bunuhlah dia. Nah, kemudian ditahsiskan dengan hadis yang lain, yaitu bagi orang yang murtad. Dalam hadis Imam Bukhari yang artinya maka Rasulullah melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak.
maka bisa diketahui bahwa tahsis dari kedua hadis tersebut itu yang dimaksud adalah wanita murtad adalah kafir harbi, yaitu orang yang suka membunuh. Yang ketujuh yaitu tahsis dengan mafhum mukhafafah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka janganlah sekali-kali kamu membentak kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membantah mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maka dari tahsis itu bisa diketahui bahwa kata ufin yang artinya membentak dan kata tanhar yaitu janganlah membantah. Nah, maka dihubungkan dengan mafhum mukhafafah, yaitu artinya bahwa secara tidak langsung perkataan itu adalah menyakitkan hati, apalagi sesama kepada orang tua gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan kata-kata itu kepada orang tua. Yang ke-8 dan terakhir yaitu tahsis dengan mafhum muwafaqah. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya apabila air sudah mencapai 2 kolah, maka tidak ada sesuatu yang dapat menjadikan najis. Nah, kemudian dari hadis tersebut itu ditahsiskan dengan mafhumnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena adanya sesuatu, kecuali perkara tersebut dapat merubah bau, rasa, dan warnanya. Jadi kalau air yang sudah mencapai 2 kolah sedangkan dia itu tidak berubah warnanya, kemudian bau dan rasanya, itu tetap suci untuk digunakan. Ya, Alfi Aulia Rahman, anggota dari kelompok 9 yang akan menerangkan materi ke-12 tentang am, khos, mutlak, dan muqayyad. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad, lafadz yang mutlak dan muqayyad. Ya, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Lafadz mutlak ini berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti sesuatu yang lepas dan tidak terikat. Secara istilah terdapat sebuah kaidah, yakni al-mutlaqu ma dalla ala mahiyati bila qayyidin, yang artinya mutlak adalah lafadz yang menunjukkan arti makna yang sebenarnya tanpa dibatasi oleh suatu hal apapun. Jadi dari pengertian ini adalah lafadz mutlak merupakan lafadz yang menunjukkan dari hakikat makna lafadz itu sendiri tanpa ada yang membatasinya dari sifat, dari jumlah dan lain sebagainya, di mana dia tidak terikat oleh suatu batasan apapun itu. Untuk contohnya dari lafadz mutlak sendiri bisa dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 3, yaitu fatahriru raqabatin. Di sini yang lafadz mutlaknya merupakan lafadz raqabah yang berarti hamba sahaya, di mana hamba sahaya ini tidak terikat suatu apapun ya dalam maknanya. Yang dimaksudkan ialah dalam fatahriru raqabatin artinya maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya. Dikarenakan raqabatin dalam ayat ini merupakan lafadz mutlak, maka bebas apakah hamba sahaya itu tidak ditentukan apakah hamba sahaya itu orang mukmin atau kan orang tidak mukmin, atau hamba sahaya Timur Tengah atau hamba saya yang ada di Indonesia, terserah. Jadi tidak lafadz raqabah atau yang berarti hamba saya ini tidak terikat oleh apapun dan tidak dibatasi oleh suatu apapun. Jadi seperti itu makna dari lafadz mutlak tersebut. Selanjutnya setelah kata mutlak ada yang kedua yaitu lafadz muqayyad.
Muqayyad berasal dari bahasa Arab, yaitu qayyada yuqayyidu taqyidan, tiqyadan, muqayyadan, bahwa muqayyidun. Ya, ini yang berarti sesuatu yang terikat dan mempunyai batasan. Di sini secara istilah dijelaskan bahwa lafaz muqayyad berarti al-muqayyadu ma dalla ala mahiyati biqayyidin min quyudiha. Ya, ini berbeda dengan lafaz mutlak yang sebelumnya tadi. Lafaz muqayyad ini merupakan lafaz yang menunjukkan makna atau arti sebenarnya dia dengan disertai dengan batasan dan batas-batas tertentu yang membatasi lafaz itu sendiri. Jadi lafaz muqayyad ini merupakan lafaz yang dibatasi oleh hal tertentu seperti sifat, jumlah dan lain sebagainya yang membatasi akan maknanya itu sendiri. Contoh dari lafaz muqayyad ini adalah seperti yang ada di Al-Quran, yang juga sama seperti yang tadi, tetapi makna dari lafaz raqabatin pada ayat ini berbeda, karena yang pada ayat ini bermakna lafal muqayyad. Ya, ini di surat An-Nisa ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, di sini lafaz raqabatin ini bukan lagi menjadi lafaz yang mutlak, karena di situ terdapat lanjutannya yaitu mu'minatin yang membatasi lafaz raqabatin yang sebelumnya tidak memiliki batas dan terbebas. Tapi di sini hamba saya ini ditentukan bahwa hamba saya yang dibebaskan merupakan hamba saya yang mukminatin, ya ini hamba saya yang beriman. Jadi sudah memiliki batas dan tidak seluas yang tadi, dan ditentukan bahwa hamba saya ini adalah hamba saya yang mukmin. Jadi seperti itu definisi dari lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Oke, selanjutnya adalah hukum lafal mutlak dan muqayyad. Hukum lafal mutlak yang muqayyad ini, untuk lafal mutlak hukumnya adalah diamalkan, wajib diamalkan sesuai dengan kemutlakannya selama tidak ditemukan hal-hal yang membatasi kemutlakannya. Jika dibatasi maka akan dikembalikan pada hal-hal yang membatasinya. Begitu juga dengan lafal yang muqayyad, juga harus dan wajib diamalkan sesuai dengan kemuqayyadannya. Selanjutnya ada beberapa hukum dari lafal mutlak dan muqayyad, yaitu yang pertama, lafal yang sebab dan hukumnya sama. Maka lafal mutlak harus ditarik pada lafal yang muqayyad sebagai penjelasan dari lafal mutlak. Jadi maksud dari yang pertama ini ditemukan dua lafal yang memiliki sebab dan hukum yang berbeda, maka pada lafal mutlak yang ditemukan itu harus ditarik atau bisa dijelaskan dengan lafal muqayyad untuk menjelaskan lafal mutlak yang pertama itu tersebut. Karena di sini dijelaskan bahwa lafal muqayyadnya ini bisa dijadikan penjelas atau bayan dari lafal mutlak yang pertama tadi. Contohnya adalah ayat tentang puasa kafarah sumpah, yaitu faman lam yajid fasiyamu salah sati ayamin. Di sini lafal mutlaknya merupakan salah sati ayamin. Namun di qiraah milik Ibnu Mas'ud ditemukan lafal muqayyadnya, yaitu faman lam yajid fasiyamu salah sati ayamin mutatabiatin. Ya, di sini menjadi lafal yang muqayyad karena sudah dibatasi dengan kata mutatabiatin yang berarti berurut-urutan. Jadi kesimpulannya adalah dari ayat yang pertama tidak dibatasi oleh apapun, maka harus ditarik kepada ayat yang kedua atau ayat yang muqayyadnya. Maka bagi mereka yang melanggar kafarah sumpahnya itu, maka hukumannya
adalah puasa selama 3 hari berturut-turut. Jadi itu adalah hukum dari lafal mutlak dan muqayyad yang pertama. Yang kedua adalah lafal yang sebab dan hukumnya berbeda. Maka lafal yang seperti ini wajib hukumnya untuk memberlakukan sesuai dengan hukum masing-masing lafal. Jadi ditemukan lafal yang sebab dan hukumnya itu berbeda, maka bagi lafal yang mutlak maka diamalkan sesuai dengan lafal mutlak, dan bagi lafal yang muqayyad maka diamalkan sesuai dengan lafal yang muqayyadnya. Jadi tidak tetap seperti awalnya walaupun ditemukan lafalnya tersebut. Contohnya dari poin yang kedua ini adalah tentang ayat tentang mencuri, yaitu wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, ini lafal yang dimaksud dalam ayat ini adalah kata aydiyahuma. Ini merupakan contoh dari lafal mutlak yang terdapat pada ayat pencurian. Yang selanjutnya adalah lafal yang muqayyad. Contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, ini lafaz muqayyadnya adalah aydiyakum. Sudah dilihat dari ayat yang pertama mutlak, sebabnya adalah karena pencurian dan hukumnya adalah dipotong tangannya. Sedangkan lafal yang muqayyadnya adalah sebabnya adalah karena seseorang itu berhadas dan hukumnya adalah untuk sholat. Jadi kedua lafal ini sudah berbeda jauh dan berlainan, maka harus diamalkan sesuai dengan amalnya masing-masing mutlak. Ya, mutlak dan muqayyad dan tetap muqayyad. Selanjutnya yang ketiga adalah lafal yang hukumnya berbeda sedangkan sebabnya sama. Pada poin yang ketiga ini sama, yaitu tetap berlaku pada kemutlakan dan kemuqayyadannya masing-masing. Contohnya adalah pada ayat di sini adalah contoh yang mutlak adalah hadis tentang tayamum. At-tayammumu suratun lil wajhi wal yadaini. Sedangkan lafal muqayyadnya merupakan surat Al-Maidah ayat 6, yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pada ayat muqayyad ini tidak bisa dijadikan penjelas pada hadis yang mutlak karena berbeda hukum yang dibicarakan, yaitu tentang hukum wudhu dan hukum tayamum, meskipun sebabnya sama, yaitu kedua ayat tersebut atau kedua lafal tersebut merupakan penyebabnya adalah karena hadas dan untuk sholat. Maka hukumnya adalah tetap pada lafalnya masing-masing, disebabkan karena memiliki hukum yang berbeda. Dan yang terakhir adalah sebab berbeda dan hukumnya sama. Di sini terdapat dua pendapat, yaitu golongan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa lafal mutlak ini harus dibawa kepada lafal muqayyad sebagai penjelas, sedangkan menurut golongan Hanafi dan Maliki hukumnya tetap seperti semula, yang mutlak tetap mutlak dan muqayyad tetap muqayyad. Contohnya adalah tentang ayat menzihar istri, walladzina yudhahiruna min nisaim tsumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli akhirih. Ya, ini adalah ayat lafalnya merupakan raqabatin. Sedangkan untuk ayat yang muqayyadnya adalah wa man qatla mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Isi kedua ayat tersebut sama, yaitu mengenai tentang pembebasan budak, sedangkan sebabnya berbeda. Yang pertama karena zihar, yang kedua karena pembunuhan yang disengaja. Jadi untuk pada poin keempat ini ada dua pendapat, di mana bisa untuk yang muqayyad ini bisa digunakan penjelasan ataupun diamalkan sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu hukum lafal mutlak dan muqayyad.